Hubungan dua negara pemilik senjata nuklir, yakni India dan Pakistan, kembali memanas. Baik India maupun Pakistan kini saling menyalahkan usai sedikitnya 26 orang wisatawan tewas di Kashmir. Lagi-lagi, Kashmir menjadi titik panas di antara Pakistan dan India. Telah berdekade lamanya persoalan Kashmir belum selesai bagi konflik tak berujung. Pertanyaannya, kenapa Kashmir begitu diperebutkan India dan Pakistan? Apa yang sebenarnya mereka cari dari wilayah ini? Selasa 22 April 2025, tepat saat kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ke India, sebuah serangan mematikan terjadi di Kashmir. Serangan tepatnya terjadi di Pahalgam, sebuah kota wisata yang dikuasai India dan kerap disebut sebagai Swissnya India. Akibat serangan itu, 26 orang yang didominasi wisatawan India tewas dan belasan lainnya terluka. Serangan diduga dilakukan oleh 4 orang anggota kelompok militan yang berasosiasi dengan Lashkar-e-Taiba. 2 orang diduga berasal dari Pakistan, sementara 2 lainnya orang Kashmir. Ini bukan kali pertama serangan terjadi di Kashmir. Segera setelah serangan itu pecah, Perdana Menteri Narendra Modi yang tengah berada di Arab Saudi segera bertolak pulang ke India. India pun segera mengambil sejumlah tindakan. Pertama, menangguhkan partisipasi India dalam perjanjian perairan Indus. Kedua, perbatasan darat utama antara Pakistan dan India di Kashmir akan diputus. Ketiga, visa exemptionship SAARC atau visa yang diberikan India kepada warga Pakistan dibatalkan. Semua warga Pakistan yang ada di India dengan visa SVIS harus kembali ke negaranya dalam waktu 48 jam. Keempat, para penasihat militer di Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi harus pulang dalam waktu 1 minggu. Dan kelima, jumlah komisi tinggi akan dikurangi dari 55 menjadi 30. Tindakan balasan Pakistan pun tak jauh berbeda dengan India. Pertanyaannya, kenapa ketegangan di Kashmir tak kunjung mereda dan terus menjadi titik didih di antara India serta Pakistan? Alasan mengapa Kashmir diperebutkan India dan Pakistan merupakan kombinasi dari berbagai hal, mulai dari politik, sosial budaya, agama, hingga sumber daya alam. Pertama, mari kita bahas dari sisi politik terlebih dahulu. Jika melihat konflik di Kashmir melalui kacamata politik, maka otomatis kita harus menilik balik sejarah akar permasalahan antara India dan Pakistan. Semua dimulai pada tahun 1947 ketika India dan Pakistan merdeka dari Inggris. Saat itu, mantan penguasa atau Maharaja Kashmir, yakni Hari Singh, diberi pilihan mau ikut India atau Pakistan. Hari Singh saat itu dilema karena dirinya adalah seorang Hindu, sementara mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim. Mungkin secara pribadi, Hari Singh lebih dekat dengan India karena sama-sama Hindu. Namun di lain sisi, rakyat Kashmir mungkin merasa lebih familiar dengan Pakistan yang didominasi Muslim. Lalu pada Oktober 1947, kelompok dari Pakistan menyerbu Kashmir. Alasannya karena adanya kabar serangan terhadap penduduk Muslim dan frustasi akan taktik Hari Singh yang menunda-nunda. Hari Singh kemudian meminta bantuan India. India mau membantu, asalkan Kashmir bergabung dengan India. Akhirnya ditandatanganilah Instrument of Accession to India oleh Hari Singh pada 26 Oktober 1947. Melalui dokumen itu, Hari Singh memberikan kekuasaan kepada India atas pertahanan, kebijakan luar negeri, dan komunikasi Kashmir. Sementara urusan dalam negeri, hukum, dan otonomi tetap di tangan Kashmir. Dari situlah muncul pasal 370. Pasal itulah yang menjadi dasar India mengeklaim wilayah Kashmir. Sekitar 55% Kashmir atau 2/3-nya yang terdiri atas Jammu, Kashmir Valley, dan Ladakh dikuasai India. Sementara sepertiga atau 35% wilayah Kashmir dikuasai Pakistan yang terdiri atas Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Cina pun turut mengeklaim sedikit wilayah Kashmir bernama Aksai Chin. Namun, pembagian berdasarkan Instrument of Accession itu tidak dianggap legal oleh Pakistan dan juga penduduk Kashmir karena dianggap tidak mewakilkan seluruh suara warga Kashmir. Itulah mengapa baik Pakistan maupun sebagian penduduk Kashmir menuntut adanya referendum agar Kashmir bisa menentukan sendiri nasibnya. Sebagian warga Kashmir memilih merdeka dan tak terikat pada India maupun Pakistan hingga memunculkan gerakan separatisme. Namun gagasan itu ditolak Pakistan maupun India dan akhirnya hingga kini belum ada referendum yang dilakukan.
Itu dari sisi politiknya. Pakistan menilai Instrument of Accession tidak sah sehingga menganggap pembagian wilayah Kashmir tidak bisa diterima. Lantas, bagaimana dari sisi sumber daya alamnya? Selain memiliki masalah politik, Kashmir juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maka tak heran Pakistan dan India memperebutkannya. Keberadaan sumber air dan sungai-sungai strategis menjadi salah satu sumber daya paling krusial yang diperebutkan Pakistan dan India. Terdapat sungai bernama Sungai Indus di Kashmir. Sungai Indus dan cabang-cabang utamanya menjadi kunci pengendali air dan sangat penting bagi pertanian serta kehidupan di Pakistan dan India. Itulah mengapa muncul perjanjian perairan Indus atau Indus Water Treaty. Perjanjian perairan Indus ditandatangani India dan Pakistan pada 19 September 1960 yang dimediasi oleh Bank Dunia. Tujuannya untuk membagi penggunaan air dari sistem Sungai Indus. Pakistan memiliki hak eksklusif atas 3 sungai Indus, yakni Sungai Indus, Jhelum, dan Chenab. Sementara India memiliki hak penuh atas Sungai Ravi, Beas, dan Sutlej. India boleh membangun bendungan kecil atau proyek pembangkit listrik tenaga air di sungai milik Pakistan asalkan tidak mengubah aliran utamanya. Tapi Pakistan sering menuduh India menyalahgunakan klausul itu dengan membangun bendungan besar di sungai milik Pakistan. Maka otomatis bagi siapapun yang menguasai Kashmir akan memiliki kuasa kendali atas sumber daya air di wilayah ini. Kedua, karena letak Kashmir yang berada di medan pegunungan Himalaya. Karena lokasinya itu, Kashmir jadi memiliki penghalang alami berupa medan perbukitan yang otomatis bisa menjadi sistem pertahanan militer. Selain itu, penguasaan dataran tinggi di Kashmir juga bisa memberi keuntungan militer besar karena bisa memantau dan mengontrol gerakan musuh. Alasan ketiga, karena Kashmir memiliki sumber tambang dan mineral yang berlimpah. Kashmir kaya akan mineral grafit, marmer, gipsum, batu bara, kapur, dan magnesit. Sementara itu, Kashmir juga punya potensi minyak dan gas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tanah di Kashmir pun subur, sehingga wilayah ini terkenal menjadi penghasil bunga saffron terbesar dan termahal di dunia. Alasan keempat adalah hutan dan sumber daya kayu yang melimpah di Kashmir. Dan alasan kelima, karena Kashmir dekat dengan jalur ekonomi dan militer strategis. Kashmir dekat dengan koridor ekonomi Cina-Pakistan atau CPEC, sebuah proyek raksasa yang jadi prioritas Kashmir. Semua potensi sumber daya alam sekaligus keindahan alam Kashmir itu bisa menarik banyak wisatawan dan menjadikan pariwisata di sana menjadi sektor ekonomi yang penting. Itu tadi beberapa alasan mengapa Kashmir diperebutkan oleh India dan Pakistan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Alasan yang mendasari perebutan Kashmir merupakan kombinasi dari banyak hal, mulai dari politik, sosial, ekonomi, hingga sumber daya alamnya. Terkini, ketegangan Kashmir terus meningkat, terutama sejak India mencabut status otonomi Kashmir pada tahun 2019. Bara api semakin berkobar usai kelompok militan menyerang wilayah Kashmir bagian India dan menewaskan 26 orang serta melukai belasan lainnya. Kini, baik India maupun Pakistan masih bersitegang. Potensi perang di antara keduanya bisa muncul kapan saja. Untuk itu, pantau terus perkembangan konflik di Kashmir hanya di kanal YouTube Kompas.com.